menyampaikan materi ini, yaitu tadi yang ketiga itu tentang kebutuhan manusia, kemudian fungsi kontrol dan restitusi. Dipencet itu yang piala itu aja, Mbak. Yang di bawah nih. Bantu Pencet yang piala aja, Mbak. Jangan grogi ya, kita cari. Grogi. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, sisi positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, kita percaya kita punya kebutuhan masing-masing ya, dan murid-murid kita juga memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Jadi kalau mungkin kita beradakan murid yang mencari perhatian atau guru saya belum makan hari ini, nah gitu mau belajar ekonomi, mau belajar kebutuhan ke guru, ternyata saya belum makan, itu juga kita perhatikan ya seperti itu. Nah jadi kebutuhan murid kita itu Bapak Ibu dan kita juga bermacam-macam. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah bertahan hidup yang kedua merasa diterima. Kita juga harus merasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan manusia menurut Dr. William Russell. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua merasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah bertahan hidup itu misalnya ya makanan tadi. Misalnya anak itu datang, kalau dia sudah makan, kebutuhannya, kebertahan hidupnya bisa, berarti dia juga bisa mengikuti pembelajaran dan itu dengan baik. Tapi kalau tidak seperti tadi, dulu saya belum makan, boleh saya pergi ke kantin makan, nah ini berarti salah satu kebutuhan dia juga terganggu. Sehingga jangan salah kalau nanti dia di kelas itu dia macam-macam gitu yang dia lakukan dalam kelas gitu ya. Jadi makanan, minuman, rumah, biologis, kemudian rasa aman. Maksudnya dengan biologis ini berarti dia rumah, ya dia punya rumah, dia tahu tinggalnya tuh di atas pohon. Yang kedua, apakah kebutuhan rumahnya itu tidak terpenuhi? Ya. Itu apa yang harus melakukan itu? kita bantu berdoa saja. Nah yang kedua itu merasa diterima. Jadi keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Biasanya kan anak-anak, apalagi anak-anak yang umur yang kita layani itu kan mereka ingin diterima di kelompoknya, ya, di komunitasnya, dengan teman-temannya, dengan keluarga, ya itu dengan kelompok di mana mereka tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelompoknya itu, dari kelasnya dan sekolahnya. Bahkan murid yang paling cuek sekalipun, walaupun tidak murid ini cuek sekalipun, tapi dia itu jauh dalam hatinya itu dia ingin juga diterima. Ya, gitu. Jadi kita juga harus melihat apa yang murid-murid kita itu butuhkan dalam hal ini ya, mudah diterima. Dan berikut yang keempat itu kelewatan game. yang ketiga kebebasan. Nah kebebasan ini kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberikan kesempatan untuk memilih pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kalau guru hari ini kita tidak usah belajar. Nah kenapa? Dia juga harus bertanggung jawab dengan yang dia pilih juga. Kita belajarnya lewat lewat media ini. Jadi kita kasih dia kebebasan juga. Kita juga harus mendengar, jangan maunya Bu Sherry kamu harus ikut, tidak bisa ya. Nah kemudian kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Nah kebebasan di sini memberikan mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah pembelajaran dengan metode yang beragam juga itu juga dan menarik juga, kita memenuhi kebutuhan akan kebebasan mereka. Misalnya kayak Pak Brandon bahwa mereka dibawa di lapangan ya, mereka sambil belajar matematika di situ, mengukur panjang lapangan bulu tangkis, tinggi pohon berapa, nah seperti itu juga. Jadi di situ mereka bebas. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih. Misalnya kayak kita
kasih kemari SLC, nah itu juga kan mereka bebas untuk memilih, sehingga dia punya talenta dia di sini, minatnya dia untuk video ya dia di video, yang untuk PowerPoint ya PowerPoint. Kemudian keempat itu kesenangan. Nah, bayangkan hidup kita itu tanpa rasa senang pasti menyedihkan. Sebagai guru jangan ragu-ragu memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi pasti menikmati juga apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi melakukan hal yang mereka senangi. Dan yang kelima ini penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa berkompeten, menjadi terampil diakui pencapaian dan keterampilannya. Didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Kalau anak itu dia melakukan hal yang baik kan kita mau dengar dia kan dia senang gitu. Tapi kalau sudah dia nggak punya waktu, pasti berguru dia langsung begitu. Dia pasti mulai nilai diri kita juga. Sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat suatu keputusan tentang hal-hal dalam hidupnya. Ada murid yang sudah beranjak dewasa tapi sering merasa tidak memegang kendali atas dirinya semuanya. Saya tanya mama dulu ya Bu Guru, seperti itu. Nah ini tentang penguasaan. Nah ini 5 kebutuhan yang ada di dalam diri murid-murid kita dan juga kita sendiri. Nah yang berikut yaitu posisi kontrol. Tadi Bu Deswin juga sudah jelaskan di awal itu ada posisi kontrol. Menurut Diani Gosen dalam bukunya Restitution School Disiplin, dia mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah tidak efektif, apakah berpusat kepada murid, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini bukan kepada kita sebagai guru juga, tapi kita sebagai orang tua dan itu untuk pimpinan, misalnya Pak Kepala Sekolah juga. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Tadi Bu Deswin sudah lihat ya, kebanyakan kan Bu Deswin di posisi penghukum, bukan saja Bu Deswin, saya juga di posisi penghukum dan kita semua pasti ada di posisi ini. Kebanyakan langsung penghukum. Tapi di sini kita lihat ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer atau pemimpin. Nah, penghukum. Nah, seorang penghukum kan pasti kita menghukum murid itu fisik maupun verbal. Kadang kita kalau guru yang dulu kan pasti cubit, pukul, verbal juga melalui kata-kata. Itu juga menyesatkan mereka. Karena orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menaikkan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukumnya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu biasanya gitu ya. Kan itu terjadi di kita ya. Jadi saya belajar ya Bapak Ibu. Pas saya ikut ini banyak sekali saya belajar, ternyata itu yang terjadi setiap hari di antara kita. Jadi ini bukan untuk saya dan Bu Deswin juga, tapi untuk kita semua. Pasti setiap hari kita alami anak-anak yang kita berhadapan dengan anak-anak yang ini. Dan kalau kita kasih keluar kalimat saja, walaupun kita tidak pukul, ya pasti membekas dalam dia punya hati gitu. Atau kamu selalu saja salah, jadi kita langsung menjudge dia gitu. Gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang-kadang kalau beberapa anak di kelas tuh, kamu ini Bu Guru lihat selalu saja kayak gitu. Kadang-kadang kan begitu, itu berarti kita sudah hukum dia secara verbal, walaupun kita tidak cubit atau kita tidak hukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Ternyata itu salah. Nah, ini untuk yang posisi kontrol yang pertama. Nah, biasanya penghukum itu nada suaranya tinggi. Nah, rasa tubuhnya, matanya melotot, karena lihat anak kan begini. Tadi Pak Ruby kayaknya minta praktiknya ya. Nah, ini sudah praktiknya Pak Ruby. Jadi
Yang restitusi yang saya Ya nanti sebentar. Jadi ada restitusi sebenarnya setiap hari sih kita ada itu di masalah, tapi nanti sebentar satu saja. Jadi nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, kamu itu, ya kan? Saya biasanya ada juga sedikit. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, itu kadang kalau kita pikir di atas ya, kalau ada anak-anak yang terlambat kan pasti kita tanpa sadar kita berbicara begitu. Pukul lagi, nah itu. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah itu biasanya nadanya kita tuh do tinggi langsung. Nah, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk. Jadi mungkin dia duduk tapi dalam hatinya tuh dia jengkel sekali. Nah itu hasilnya. Yang murid tersebut akan mencuri-curi bukunya. Mungkin dia balas dendam, dia gambar tapi gambarnya ya misalnya kayak Lim itu kan gambarnya bagusnya, kalau ini mungkin dia gambarnya itu bukan seperti yang hari-hari dia gambar, mungkin dia gambarnya karena saking jengkel, matanya harus di sini, mungkin pindah kemana gitu. Jadi itu dia cari-cari buku atau minta tulisnya lebih buruk lagi sekolah dan yang lain yang kita lihat sini. Murid melihat motor atau mobil bapak guru dan menggores kendaraan dengan paku. Nah itu juga sekali terjadi di sekolah kita ya. Bukan di sekolah kita, bukan tidak ada di sini. Dulu ada. Nah, dulu ada. Nah seperti itu mungkin gara-gara kita posisi yang ini, posisi penghukum ini ya. Guru dulu ada sekali itu motornya itu cabut-cabut semua dia punya apa itu, kabel-kabel. Nah, berarti dia balasnya kayak dia punya barang sendiri, dia tidak bisa. Bukan guru. Guru sekolah. Oh, alah. Nah itu posisi penghukum bapak ibu. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Yang membuat rasa bersalah ini menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bulina biasanya orangnya lembut ya. Bulina tuh kan sudah tahu kamu salah. Nah gitu. Tapi Wak Bulina jadi anak itu pasti tapi guru kok suaranya lembut sekali ya. Ini lembut. Saya susah ada memperagakan yang lembut ya. Nah jadi membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar yang lembut akan seperti misalnya ya itu sangat kecewa dengan sikap kamu. Kalau nadanya, Tapi kan akhirnya kan anak itu kan merasa tidak merasa bersalah gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Tapi bahasanya yang ya itu harus disebut. Gimana ya bacanya gitu bahasa Inggrisnya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berikut kadang-kadang kan kita juga jadi bagaimana kan gitu ya. Gimana kalau orang tua kamu tahu gimana seperti itu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayang. Nah ini juga kadang-kadang kalau anak yang melankolik ini bahaya ya, dia bisa beralih ke tindakan-tindakan yang ini karena dia merasa rendah diri. Nah ini juga kita hati-hati ya kalau kita membuat siswa merasa bersalah ini. Nah pembuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Rasa tubuhnya merapat pada anak musuh. Misalnya ya contohnya adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali menjawab ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini bahasa-bahasa yang mungkin kita suka ini ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah ini hati-hati sekali tadi. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam pikiran tersebut. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru yang penghukum tadi ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti
yang tiba-tiba bisa merevisi amarahnya, yang melankolik ya bisa diam-diam dulu langsung ya ya lempar semua seperti itu kadang-kadang. Nah yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Nah kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, apa ya? Jangan-jangan bukan ada di antara kita yang belum pasti ada. Kemudian, ayo dengan tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu yang positif. Yang negatifnya yaitu misalnya saya pikir Bapak Ibu teman saya itu apa halnya dan cuman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru atau Bapak atau Ibu mengerti saya, ternyata tidak. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu. Nah ini juga hati-hati. Karena kadang-kadang itu guru tidak anggap kita sebagai guru, karena kan kita pikir teman. Jadi pas kita tidak melakukan hal itu langsung sudah saya pikir ibu bisa mendengar curhatan saya, atau saya pikir mungkin ibu teman saya, ternyata tidak. Nah ini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya berapa pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah contohnya ya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Kenapa Bapak terus? Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa di sana. Karena karena kita itu Pak Guru bantu kamu bisa mengenal. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah ini positif sih, karena tapi negatifnya apa? Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah kalau kita tidak membantu ya tadi, saya pikir Bapak teman saya, ternyata bukan. Atau Ibu teman saya, ternyata bukan. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Nah ini juga hati-hati ya, jangan sampai akhirnya kalau kita ini ya sudah, kalau yang lain ya dia tidak mau seperti itu. Yang keempat, pemantau. Nah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Peraturan apa yang kamu langgar? Seperti itu. Kemudian atau apakah kamu sadar kamu sudah melanggar peraturan? Gitu. Itu berarti kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kadang-kadang kalau anak buat masalah kan pasti kita mesti tangani gitu. Nah, apakah kalau kita tanya seperti ini berarti kita tuh memantau. Apa yang sudah kamu buat? Terus peraturan mana yang kamu langgar? Gitu. Kamu tidak taati. Kemudian kamu tahu konsekuensi apa? Nah, seperti itu. Itu berarti kita sebagai pemantau. Pasti ada kan kalau kita selesaikan masalah siswa gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, misalnya kalau kita kan ada halo point tuh, berarti kalau kita anak itu buat masalah, kita panggil dia, kita kasih tunjuk ini loh, kamu sudah terlambat sekian, nah itu pemantau itu. Kamu tanggal sekian melanggar peraturan ini, nah itu. Jadi kita ajak dia lagi, nanti ya di diskusi nanti kita ajak dia lagi mengingat kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Nanti cara penyelesaiannya. Jadi di sini dia mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi
ini akan menggunakan stiker. Biasanya kan kalau anak yang stiker, catatan, ada chat. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang kelima, ini pemantau tadi ada suaranya datar, bahasa tubuhnya tidak. Misalnya ini ada percakapan ya guru dan adik. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Terus adik jawab, tahu pak. Terus guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kemudian adik, paham pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi. Jadi dia tahu karena kan dari kesepakatan kelas di awal kan sudah dibicarakan. Tapi itu kan sebuah kesepakatan awal memang tadi Bu Desi sudah sampaikan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, kemudian posisi yang kelima ini meja. Pada posisi terakhir meja adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan menurut kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, nah itu kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer ini bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dari Tuhan. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab atas segala perilaku dan sifatnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian dia mendekat ke murid. Nah, ini ada percakapannya guru dan adik lagi. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu? Tidak bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya harus bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hadir usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid kalau diperlakukan seperti ini? Nah, ini berarti posisi manajer ini dia tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk ke murid, berkaca pinggang dan bersikap seolah-olah menyesal. Apa sedih sekali akan perbuatan murid atau berkesendak pulang menempatkan diri sebagai teman. Nah, ini untuk posisi manajer. Saya lanjut saja ya.
Ini kita akan bahas lagi tentang restitusi. Ya, yang tadi restitusi sudah disinggung. Yang Gosen dalam bukunya restitusi. Tadi dia merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi. Sebelumnya kita lihat dulu, ini ada tontonan video ya, tapi saya nah, di sini ada langkah-langkah restitusi. Itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya yang dari 5 tadi, itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki aplikasi internal atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini segitiga restitusinya. Jadi untuk menstabilkan identitas, yang pertama di bawah itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, validasi tindakan yang salah yang kiri itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti menjadi orang yang seperti apa? Ini segitiga. Ini untuk menstabilkan identitas yang pertama. Nah, menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini waktu kita mengurus masalah anak ya, di posisi menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi refleksif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini yang biasa dimestabilkan identitas. Jadi kalau Anda buat salah, ya kita urus. Ya, kita pertama itu menstabilkan identitas dulu. Misalnya ya, dia kan melakukan kesalahan. Kemudian kita kasih mengatakan dia hal ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, ini masih menstabilkan identitas. Yang kedua, saya lihat saja. Kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Kenapa? Biasanya kan kalau anak melakukan sesuatu, kenapa kamu, apa tujuanmu atau apa alasan kamu tadi pukul dia? Nah, pasti kan dia akan kasih alasan dia, apa tujuannya, apa tujuan dia melakukan hal itu yang salah itu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada-nada tanpa mengerti akan memvalidasi program murid. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, ini biasanya kita suka tanyakan kalau anak buat salah di sini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini di posisi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaannya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, ini kita tanyakan kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, gitu. Kemudian nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ke anak ke depan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau yang bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di sini guru dituntut dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka berbicara seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini ada kasus, Bapak Ibu, mungkin saya cuma satu saja ya, tapi yang terjadi di hari kita ya kelas 10 saja, kelas 10 ya jelas. Nah, ini satu kasus saja, mungkin nanti saya bisa kita bisa diskusi sama-sama ya. Dari yang tadi, dari yang kebutuhan muridnya, kemudian posisi kontrol dan posisi kerja distribusi. Nah, sini kasusnya Ibu Santi, guru matematika kelas 10. Ibu Santi itu sakit dan tidak bisa masuk untuk mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti. Nah, nama ibu guru pengganti ini Bu Eni. Dia baru mengajar 2 tahun di SMA. Biasa kalau guru baru biasa anak-anak bagaimana ya? Nah, beberapa murid perempuan yang Nita dan Ari mengetahui hal ini dan menggunakan kesempatan ini dan bersikap seenaknya. Misalnya pada saat guru baru tersebut Ibu Eni mengajar, mereka tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mendekati kedua perempuan tersebut dan menegur mereka secara halus. Terus dia pikir secara halus, kamu misalnya kan biasa kalau kita itu ada murid yang ini, ya ibu ini sudah menegur mereka secara halus. Namun mereka berlaku tidak pantas kepada Ibu Eni. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, keesokan harinya Ibu Santi memanggil kedua murid perempuan tersebut dan menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni ini lapor ke Ibu Santi. Ibu Santi kan guru matematika ya, kelas 10, guru mapel seperti kita. Nah, Ibu Santi menanyakan bahwa apakah mereka berdua mau melakukan restitusi. Mita dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya kedua murid ini akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Nah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja karena mereka ingin melakukannya. Jadi mereka meminta maaf, kemudian dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Mita dan Natali bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email ke Ibu Eni tentang keputusan mereka. Jadi mereka juga tuh minta maaf dengan cara kirim email ke Ibu Eni. Nah, dan mereka akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar jika Ibu Santi tidak masuk, maka Ibu Eni lah yang menggantikan dan mengajar mereka. Nah, ini kasus ya, biasanya kita alami ya di sini juga pasti. Nah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Tidak ada di sini ya. Nah, dari kasus ini mana yang termasuk menstabilkan identitas? Tadi kan 3 ya, 3 restitusi tadi ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan
keyakinan. Nah, mana yang menstabilkan identitas? Mungkin saya kembali ke atas dulu. Nah, yang menstabilkan identitas itu tergambar dengan ini Bapak Ibu bisa diskusi dan dua ada tiga yang menstabilkan identitas. Ini tadi menstabil dari kasus ini mana yang termasuk, ini kan sudah langkah-langkah restitusi nih. Jadi langkah-langkah restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Tadi menstabilkan identitas itu kan tadi ini ya. Nanti mereka menyadari kan itu. Menstabilkan identitas itu ya Menyadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. ya Jadi tidak menjudge, ya. tidak melakukan diskriminasi apalagi stigma. Itu namanya menstabilkan. Yang lain apa itu yang lain dari kasus yang tadi kan kasusnya Ibu Eni ya, kelas Ibu Santi guru kelas 10 tidak masuk, kemudian digantikan oleh Ibu Eni, guru baru yang baru 2 tahun mengajar. Kemudian pada saat guru baru itu mengajar, 2 anak ini tidak menghiraukan kehadiran Bu Eni, kemudian ngobrol itu masalah di kelas itu. Kemudian Ibu Eni ini sudah menegur mereka secara halus, namun sini ya mereka tidak hiraukan. Akhirnya Ibu Eni ini lapor ke Ibu Santi, yaitu yang dia gantikan, dan besoknya Ibu Santi memanggil kedua ibu ini. Yang menanyakan menstabilkan identitas itu yang mana? Ibu ini memanggil Ibu Santi memanggil Ya. Terus yang validasi tindakan yang salah memanggil 2 murid tadi. Mereka tidak mengerjakan tugas, orang ngobrol. ya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kembali ke sana. Kemana? Sampai kelas. Ya. Terus yang lain sama ya. Nah. Seperti itu ya. Jadi ini juga kan bisa saja terjadi di sini. Nah, sehingga siapapun yang Bapak Ibu guru, siapapun itu yang kalau kita ada masalah ini, ya mungkin kita bisa ikuti langkah-langkah ini. Kemudian apakah restitusi yang sudah dibuat Mita dan Natali sesuai dengan kesalahan yang dibuat? Tadi kan mereka dua tuh minta maaf, kirim email ke guru. Apakah sudah? Kemudian langkah-langkah. Jadi kalau lihat di sini justru yang menjadi korban itu Ibu Eni. Jadi siswa artinya murid juga sini memiliki tanggung jawab untuk melakukan restitusi kepada yang dulu. Ya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Nah, itu tadi ya. 3 tadi ya, langkahnya menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam kasus ini posisi Ibu Eni dalam menangani posisi Mita dan Natali tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama kan penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang mana Ibu Eni lakukan? Posisi mana? Teman. Ya. Teman atau? Teman. Nah ini Ibu Eni kan sudah menegur mereka secara halus. Ini posisinya Bu Eni. Jadi dia mencari dari 5 posisi itu mana yang dia lakukan. Teman. Ya, sebagai ya itu saja Bapak Ibu. Kasih saya. Terima kasih. Bapak Ibu sebelum tutup
tadi dari Bu Desi maupun dari saya. Kita melakukan refleksinya itu pakai metode 4P. P yang pertama itu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Mungkin salah satu dari kita bisa refleksi apa yang kita sudah duduk hampir 2 jam, ya, hampir 2 jam dan setengah 2 lewat tadi. Mr. Brando bisa? Pak Rudi saja. Mari Pak. Peristiwa. Peristiwa, perasaan, pembelajaran. Yang Ini dari foto nanti kelihatan gambarnya. Saya malu disorot. peristiwa. Yang pertama dari materinya Bu Serni, ada kebutuhan yang menurut saya ini sangat krusial, kebutuhan kebebasan. Bahwa bicara tentang kebebasan yang diberikan kepada siswa, yaitu memberikan mereka ruang dan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dalam belajar. Jadi kebebasan itu bukan berarti menuruti keinginan mereka atau memberikan mereka ruang untuk tidak melakukan apa-apa. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi, sehingga kalau kita bicara kebebasan kepada siswa, ini bagaimana cara mereka untuk mengkreat sebuah model pembelajaran yang baru. Jadi ujung-ujungnya juga tetap belajar, gitu. Jadi bukan bebas dan dibiarkan tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk materi hari ini saya kira, wah, ini jadi informasi baru ya, bahwa materi hari ini juga menjadi koreksi bagi saya sebagai pribadi, dan saya juga yakin bagi teman-teman yang lain, bahwa pendekatan-pendekatan pembelajaran yang harus kita lakukan sebagaimana yang menjadi nafas kurikulum merdeka berorientasi pada peserta didik atau pada murid-murid, itu betul-betul harus tercermin dari yang pertama bagaimana kita menerapkan sistem kontrol, di mana sistem kontrol itu jangan sampai menciptakan jarak atau gap yang justru akan semakin menjauhkan kita dengan murid. Tetapi sistem kontrol itu justru memastikan sehingga proses-proses pembelajaran yang ada benar-benar tetap terkendali. Kemudian yang kedua dari materi juga yang disampaikan di sini, bahwa memang menarik sekali melakukan restitusi identitas, melakukan restitusi identitas. Dalam hal ini betul-betul guru harus memahami status dan tanggung jawab dia sebagai guru, kemudian berusaha untuk memahami kondisi psikologis setiap murid, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan tidak sama, tetapi selalu adaptif. Sebagaimana dengan model pembelajaran yang dikembangkan juga harusnya adaptif. Dan yang terakhir, penampilan dari Bu Desi dan Bu Seri hari ini luar biasa. Itu berarti saya sangat merasa puas. Kita mau ambil gambar dulu ya, Ambil yang lain saja. yang lain